Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juzal Zakhairnisa, NIM 11, Program Studi Pendidikan Kimia 5A, Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Hajar Siti Suryaningsih, MSI. Pada video ini, saya mengunjungi industri sari roti di PT Nippon Indosari Korpindo. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kunjungan industri ini dilakukan secara virtual. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ketahui mengenai industri sari roti. Selanjutnya, manajemen ketiga, persiapan sebelum memasuki area produksi. Pabrik sari roti mempunyai standar kualifikasi kebersihan diri yang tinggi sebelum turun ke area proses produksi. Area ini disebut area wajib GMP. Bahan baku yang digunakan oleh pabrik sari roti adalah bahan baku premium yang terjamin mutu dan kualitasnya. Bahan baku pokok yang digunakan adalah tepung terigu, air, ragi, telur, garam, gula, dan margarin. Sedangkan bahan baku isian atau fillernya adalah coklat, keju, kelapa, stroberi, mocha, serikaya, dan vanila. Alat-alat yang digunakan dalam produksi sari roti adalah mixer, bak fermentasi, divider, rounder, mesin press, panner, oven, cooling tower, mesin packing, dan mesin metal detektor. Langsung saja kita masuk ke dalam proses produksi pembuatan sari roti. Yang pertama, tahapan smooth mixing atau pengadukan adonan pertama. Pada proses smooth mixing, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Adonan ini selanjutnya siap dikembangkan dalam ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan tadi memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Lalu, adonan diaduk kembali dalam proses block mixing atau proses pengadukan kedua. Dalam proses ini, adonan akan ditambahkan gula dan margarin. Adonan kembali dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur terbaik, cita rasa, dan aroma yang lezat. Selanjutnya, adonan roti ini akan dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan melalui proses dividing atau proses pemotongan adonan. Dan dilanjutkan dengan proses loading atau proses pembuatan adonan. Semua proses ini dikerjakan secara higienis menggunakan peralatan mekanis. Proses berikutnya yaitu freezing atau pemimpihan adonan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Dilanjutkan dengan proses planning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses. Selanjutnya yaitu final fermentation. Proses final fermentation berlangsung selama 1 jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol, sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang. Selanjutnya yaitu pemanggangan atau baking. Adonan-adonan roti yang telah memenuhi standar volume ini selanjutnya akan dipanggang dalam oven raksasa selama 10 hingga 30 menit, di mana roti-roti ini akan berjalan sepanjang 12 meter di atas conveyor. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang dapat dipasarkan. Setelah proses pemanggangan, roti akan didinginkan pada cooling tower. Proses yang disebut cooling atau pendinginan ini bertujuan untuk menguatkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahapan proses pengolahan, roti pun siap untuk dikemas dalam proses packing atau pengemasan. Khusus untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus menggunakan flipbox sebagai pengikat kemasan roti, sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kemasan dengan tetap menjaga kesegaran roti.
Pada setiap kemasan juga dicantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang memudahkan konsumen memilih roti dengan kualitas yang terbaik untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Roti yang telah dikemas harus selalu melewati mesin metal detektor. Mesin detektor logam akan berbunyi jika mendeteksi adanya logam dan secara otomatis akan membuang roti tersebut, sehingga roti yang terkontaminasi tidak akan sampai keluar dari area pabrik dan sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, penanganan limbah. Penanganan limbah pada industri ini yaitu pada limbah cair yang dihasilkan oleh PT Nippon Indosari Kopindo langsung dibuang melalui saluran pembuangan yang telah disediakan. Sedangkan untuk limbah padat berupa roti yang ditolak akan dihancurkan dan dikeringkan, kemudian dijual sebagai pakan ternak. Dan yang terakhir, penyimpanan gudang. PT Nippon Indosari Kopindo memiliki ruang penyimpanan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing bahan. Ruang penyimpanan suhu 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius untuk roti yang tahan pada suhu tersebut. Ruang silo untuk penyimpanan tepung. Ruang chiller pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius untuk penyimpanan keju, ragi, telur ayam, dan emulsifier. Ruang coklat pada suhu 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius untuk penyimpanan pasta coklat dan aneka filter buah seperti stroberi, nanas, blueberry, dan ruang freezer untuk penyimpanan daging dan filler kelapa. Cukup sekian kunjungan industri secara virtual mengenai industri sari roti di PT Nippon Indosari Kopindo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.